Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah Internet of Everything and Society dengan menggunakan Raspberry Pi, DHT11, dan bahasa pemrograman Python. Berikut merupakan susunan anggota kelompok kami. Ada Putri Lutfia Harmaya, Mercy Kristina Posumah, dan Neca Akila. Berikut merupakan alur persiapan Raspberry Pi sebelum digunakan. Setelah Raspberry disiapkan, selanjutnya adalah konfigurasi SSH, VNC, dan I2C. Nah, konfigurasi SSH sendiri digunakan untuk mengakses command prompt Raspberry dari device lain. Lalu untuk VNC digunakan untuk melakukan remote Raspberry dari device lain. Dan kalau I2C digunakan untuk menampilkan suhu pada LCD dengan tipe I2C yang memiliki 4 pin. Setelah melakukan konfigurasi, selanjutnya adalah kita mencari IP untuk Raspberry Pi-nya sendiri yang nanti akan dihubungkan pada SSH dan VNC yang sebelumnya telah kita konfigurasi. Setelah IP Raspberry ditemukan, sekarang saatnya kita untuk men-setting aplikasi putih, yang dimana aplikasi putih ini untuk mengakses command prompt dari Raspberry Pi menggunakan SSH. Dan selanjutnya kita juga dapat men-setting aplikasi Real VNC Viewer untuk melakukan remote Raspberry Pi menggunakan device lain. Berikut ini merupakan langkah-langkah dari konfigurasinya. Berikut ini merupakan alat-alat yang kami gunakan untuk melakukan tugas ini. Tugas pertama adalah mencoba Raspberry Pi untuk pertama kali. Di sini kami mencoba Raspberry Pi pertama kali dengan menggunakan LED, yaitu blinking LED. Jadi nanti LED yang terpasang pada Raspberry Pi akan nyala mati, nyala mati, nyala mati. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah wiring LED, di mana kita men-setting kaki panjang LED yang merupakan anoda positif ke pin nomor 16, lalu kaki pendek LED yang merupakan katoda negatif ke pin nomor 14. Berikut merupakan script Python yang kami tuliskan pada Tony yang ada di Raspberry untuk menyalakan LED. Setelah kita tuliskan skripnya, kita run. Lalu berikut ini merupakan hasil dari running script yang ada di Python. Setelah kita mencoba Raspberry Pi dengan blinking LED, selanjutnya kita masuk ke sensor kelembapan suhu DHT11 dan transfer data sensor ke ThinkSpeak. Yang harus dilakukan adalah wiring sensor DHT11 untuk VCC ke pin 1, data ke pin 13, dan GND ke pin 6. Nah, kalau misalnya instalasinya benar, berarti lampu sensor akan menyala. Lalu selanjutnya install library Adafruit dengan menginputkan prompt seperti berikut di terminal Raspberry Pi. Nah, selanjutnya adalah wiring layar LCD I2C yang VCC ke pin nomor 4, GND ke pin nomor 9, SDA ke pin nomor 3, dan SCL ke pin nomor 5. Nah, instalasi itu benar ketika lampu di layar LCD itu menyala. Nah, selanjutnya kita install juga library layar LCD I2C dengan menginputkan prompt di terminal Raspberry seperti berikut. Setelah wiring layar LCD dan install library, sekarang kita cari alamat LCD I2C dengan menginputkan prompt di terminal Raspberry seperti berikut. Lalu ketika sudah diinputkan prompt tersebut akan ditampilkan alamatnya seperti gambar berikut ini. Selanjutnya kita buka https://thingspeak.com, lalu login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Setelah itu kita buat channel kelompok seperti gambar berikut ini. Setelah itu ubah field 1 dengan nama temperatur, lalu ubah field 2 dengan nama humidity.
Selanjutnya ke menu API Key, lalu simpan Write API Key untuk mengirimkan data pada TeamSpeak. Selanjutnya kita install library request dengan menginputkan prompt di terminal Raspberry Pi seperti berikut. Setelah itu kita tulis script Python ditoni pada Raspberry. Jangan lupa masukkan juga API Key yang tadi telah disimpan dari aplikasi TeamSpeak. Setelah itu kita jalankan script pada terminal dengan menginputkan prompt di terminal Raspberry Pi seperti berikut ini. Ini merupakan hasil yang didapatkan dan langsung dikirimkan ke TeamSpeak. Berikut ini merupakan rangkaian video pelaksanaan tugasnya. Kami mencoba untuk memanaskan sensor DHT dan yang terjadi adalah kenaikan suhu dan penurunan kelembapan ketika DHT11 dipanaskan. Selain memanaskan sensor, kami juga mendinginkan sensor dan yang diterima hasilnya adalah seiring dengan turunnya suhu, kelembapan juga akan meningkat. Selanjutnya kami juga mencoba untuk MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport yang merupakan protokol komunikasi yang dirancang untuk perangkat dan sumber daya terbatas dan dengan jaringan bandwidth rendah. Langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, update repository dengan menggunakan prompt di terminal Raspberry seperti berikut. Lalu yang kedua, kita install Mosquito dengan menginputkan prompt di terminal Raspberry sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu setting Mosquito agar bisa digunakan secara anonimus dengan menggunakan prompt di terminal Raspberry. Berikut ini merupakan promptnya yang dapat dimasukkan ke terminal Raspberry. Setelah sudah ditampilkan terminal seperti berikut, tambahkan line baru yaitu listener 1883 dan allow anonymous true. Setelah itu lakukan langkah-langkah nomor 4 dan nomor 5. Selanjutnya setelah kita kembali ke direktori utama, kita menuliskan prompt untuk testing apakah Mosquito berfungsi dengan prompt sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu kita download MQTT Dash pada device Android. Setelah MQTT Dash berhasil di-download, tambahkan broker baru, isi nama dengan tes, isi address dengan IP Raspberry Pi yang tadi sudah ditemukan, lalu klik save yang ada pada pojok kanan atas. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan tombol atau teks yang ingin dikirimkan pada Raspberry Pi. Selanjutnya, beri nama tombol dan berikan pesan pada tombol on dan off. Lalu klik simpan pada pojok kanan atas. Berikut merupakan rangkaian video pelaksanaan tugasnya. Ketika kita klik tombol on off yang ada di MQTT Dash pada device Android, akan dikirimkan pada terminal yang ada di Raspberry Pi. Sekian tugas yang kami buat. Terima kasih telah menyimak.